yang dimakan itu cacingnya bukan isi perutnya ya. Ya, terus. Nah, bagi yang punya masalah dengan sakit tipes atau demam atau anak-anak kita kejang, nah lanjut ya, itu si apa namanya si cacing itu dibersihkan, direbus, lama rebusnya adalah 10 menit api besar, 10 menit api kecil, dan ingat harus pakai madu. Tolong kasih tahu ke anak yang akan kita kasih, jangan dikasih tahu itu cacing, takutnya dia udah silent saja lah, nggak usah bilang-bilang. Itu cacing tanah yang bulu-bulu itu? Betul, ya. Yang gede itu ya Pak? Ya betul. Iya, ada kalungnya itu Pak. Ada kalungnya. Oke, lanjut. Diminumkan sehari 3 kali, seperti minum air tadi. Dengan dijerol sekali minum saja demamnya turun. 1 biji doang. Ya, turun tuh. Airnya 2 gelas. Air apanya? Air Putihnya 2 gelas. Air putihnya 2 gelas. 10 menit api besar, 10 menit api kecil. Anakku dulu malah nggak tak rebus, cuma dicacak-cacak campur susu. Cakep. Kalau Iya, apa tapi yang alhamdulillah sampai itu yang sekarang nggak pernah ini. lebih signifikan, lebih ekstrim tapi lebih jos, insya Allah. Oke. Kalau dikeringkan boleh enggak? Apa seperti Ya, karena sekarang ada banyak, yang kering-kering. ada banyak namanya permin, kan ada yang herbal permin banyak banget sekarang. Yang cici itu yang dibuat seperti kopi itu. Betul. Tapi itu teh udah kurang apanya namanya? Ya udah di Oh ya, kalau kita belanja herbal di toko-toko Cina ini, mereka kan tidak memperdulikan halal haram ya. Iya. Ada yang kayak ekstrak arak, ada yang pakai darah babi, darah ular. Iya benar. Serius. Jangkrik ada jangkrik. Semuanya, Semuanya buaya aja ataupun di luar Islam, mereka tidak peduli halal haram. Makanya kata Nabi ya, sungguh ya, ma anzalallahu da'in illa ma anzalallahu sifa illa biharam. Ya, aku turunkan semua jenis penyakit, pasti aku turunkan semua jenis penawarnya, tapi jangan pakai yang haram, kata Nabi. Nanti sembuhnya bukan sembuh Allah itu ridho, tapi sembuhnya sembuh Allahnya istidraj. Nauzubillah min. Allahnya tidak ridho. Allahnya nggak ridho, hanya sembuh fisik doang. Hatinya tambah keras, malah ibadah. Saya kenyang minum obat Cina itu Pak, makanya saya cari terapi bekam ini karena saya udah bosan obat dokter Cina. Alhamdulillah sekarang jenengan sudah berada di tempat dan komunitas yang tepat. Iya, sampai baunya itu kayak bau babi lah apalah. Tapi saya karena saya pingin waktu itu jantung saya bengkak sebelah kata dokter ya. Udah saya Nah minum sekarang aja. dilintang jantungnya. Nah, Ya. kita semangat. Nah, Kayau. daripada pakai obat Cina bau babi, mending pakai lintang. Nanti Mas Lin sudah Udah siap. kenyang saya, udah 7 kali Cina. kok. Insya. Oke, lanjut lagi. Cacing apa lagi? Pernah dengar? Apa itu? Kala jengking. Kalau lawan nggak boleh. Disengatkan. Boro-boro kasus Pak, takut beracun. Kala jengkingnya ada khusus dan titiknya juga khusus, makanya ilmu ini sangat Luas. luas. Berarti bukan kalajengking liar ya Pak? Kemudian lebah. Apa lebah dengan tawon beda? Apa bedanya Pak Rahmat? Tawon nggak menghasilkan madu. Lebah menghasilkan madu. Tawon itu mematikan dan dia mengandung racun yang mematikan. Maka kalau ada istilahnya kita ada setengah tawon, ada yang langsung mati. Tapi kalau Mbak Rul disarankan jangan setengah tawon, karena saya tidak bisa membayangkan apakah mati betul tubuhnya ya. Mungkin nanti udah kayak mirip-mirip drum gitu apa ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maafkan aku. Disangkain di beliau nggak ada, aduh maaf ya, aduh. Set pelontar. Berarti kalau tawon itu yang hitam ya Pak ya, kalau lebah yang kuning ya. Betul. Panggung itu mah yang hitam. Sebentar. Contoh. Biasanya kalau lebah ini ada garis-garis kuningnya, betul? Iya betul. Oke. Dan ingat Kalau yang singkatan tawon gini. itu bunder gitu tapi Ya. hitam. Nanti semoga Berarti ya kan kita tidak tahu ya. Kita punya channel seperti kemarin saya di Malaysia itu pertolongan Allah. Lagi bingung-bingung membahas tentang sengat lebah, ternyata salah satu peserta pelatihan bekam saya itu adalah dia dokter terapi sengat lebah. Dibawalah ternyata berikut dengan sarangnya. Keesokan harinya, karena kan pelatihannya 2 hari di Universitas Kebangsaan. Enggak Mbak, ya, kalau si lebah itu dia sudah jinak,
sudah kenal dengan tuannya, dia hanya berputar situ saja. Iya. Dan dia diambil pun dia serius, luar biasa ya. Dan ingat, lebah itu satu-satunya hewan yang diberikan wahyu sama Allah. Karena dia mau mandi. Dan itu yang ada dalam Al-Quran sebagai pengobatan itu hanya lebah, bayangkan. Serius, ya. Dan saya pun ketika di Malaysia sengat. Ya, hasilnya apa? Wajah saya segi 4. Untung itu baru beres masa Covid dan masa karantina di bandara KLIA itu ya, di bandara Malaysia. Kalau tidak, saya pasti positif itu. Ini bengkak semuanya. Panas lagi badannya. Jangan ditanya. Sakit ya Pak ya? Jangan ditanya. Nikmat. Tapi itu sakitnya adalah sakit reaksi tindak balas atau DOC. 2 hari kemudian badan enteng banget, Masya Allah. Kalau sakit kebun aja, biar di sana lemah. Jenengan, Mana bisa ya? jenengan paling diperlukan. Boleh. Jadi jantungnya hilang, nafasnya hilang, jenengan tenang aja ya. Tinggal disiapkan kain kapan dan doa Allahumma gfir laha wa afi wa fu. Oke, lanjut lagi. Kalau lebah tadi dia menyehatkan, ada bifenomnya, ada serumnya. Lebah ini cocok untuk orang-orang, mohon maaf sekali, yang tubuhnya hemat ekonomis. Hemat ekonomis. Ya, yang dia size-nya S lah ya. Kalau di bahasa Inggris S itu artinya sur ya. Ada kemudian M. M itu kalau di bahasa Inggris namanya mahi ya. Nah itu cukup. Nah X itu artinya apa namanya besar. L dulu. L itu artinya logor, lebar. Longgar. Ada lagi XL ya. Sangat-sangat logor dan sangat-sangat lebar. Ada luasa. Nah kalau